asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kenikmatan serta hidayah kepada kita. Hadirin yang berbahagia, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional, bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi secara resmi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki beragam bahasa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sejak dikukuhkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dengan demikian, setiap komunikasi kita menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mampu menyatukan berbagai macam suku, ras, agama, dan budaya di Indonesia. Sesuai dengan fungsi bahasa Indonesia, karena bahasa memiliki peran yang sangat penting sebagai alat komunikasi manusia dalam berinteraksi. Fungsi pertama bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan dan lambang harga diri bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai harga diri dan martabat bangsa, dan falsafah hidup yang menempatkan bangsa Indonesia dalam kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kedua, dari segi fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa yang akan menampakkan ciri khas sekaligus membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain di dunia. Fungsi bahasa ini erat hubungannya dengan peningkatan fungsi yang ketiga dari bahasa Indonesia, yakni sebagai sarana pemersatu bangsa. Fungsi ini memungkinkan dan memantapkan kehidupan sebagai bangsa yang bersatu, tetapi tidak sampai menghilangkan latar belakang sosial budaya dan bahasa daerah. Secara resmi, bahasa Indonesia dikumandangkan pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia diantaranya adalah untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Bahasa Indonesia juga merupakan alat penghubung antar masyarakat, antar daerah, dan antar budaya. Dengan demikian, menyadarkan kita bahwa adanya bahasa nasional ini, kita dapat berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain tanpa merisaukan perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa satu sama lain. Bahasa Indonesia juga merupakan sebuah simbol penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda di Indonesia. Hal ini menyadarkan kita akan keberadaan berbagai suku bangsa di Indonesia yang dapat menggapai keserasian hidup sebagai bangsa Indonesia yang satu tanpa meninggalkan identitas kesukuan terhadap nilai-nilai sosial budaya dan latar belakang bahasa daerah masing-masing. Untuk mempertahankan bahasa Indonesia, kita perlu mengembangkan dan mempertahankan bahasa Indonesia di tengah maraknya bahasa serapan dan bahasa gaul di kalangan remaja. Pengembangan bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan pelestarian bahasa Indonesia. Pelestarian bahasa Indonesia ditekankan untuk meningkatkan kemampuan bahasa
sebagai alat komunikasi modern yang terbuka dan berfungsi aktif. Sebelum mengakhiri pidato saya akan membacakan salah satu quote dari Pramudia Anantathur. Tanpa mempelajari bahasa, sendiri pun orang takkan mengenal bangsanya sendiri. Sekian pidato dari saya mengenai generasi muda bangga berbahasa Indonesia. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bila terdapat kesalahan dalam berkata, saya mohon